Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang jaminan Tuhan untuk kecukupan hidup kita. Saudara, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang memelihara kita, Dia Bapa yang mencukupkan kita. Itulah jaminan firman Tuhan yang Dia tegaskan bagi umat-umatnya. Dan saya percaya setiap kita rindu mengalami jaminan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Di tengah keluarga kita rindu Allah menjamin dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan Dia Bapa yang baik rindu mencukupkan segala kebutuhan saudara. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kerinduan kita supaya dicukupkan dan kerinduan Tuhan untuk mencukupkan itu terwujudkan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Dengan kerinduan saudara mengalami pemeliharaan Tuhan, Tuhan mencukupkan hidup saudara. Allah menjamin dan mencukupkan kehidupan saudara. Itu yang menjadi kerinduan saya saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan kehidupan saudara. Biarlah saudara tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar video di channel ini saudara, ketika saudara menerapkan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, jaminan firman Tuhan di dalam teks ini saudara adalah di mana Tuhan berkata di ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa. Apa itu? Tentang makanan, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Semuanya itu merupakan kebutuhan setiap orang. Semuanya itu merupakan keperluan setiap manusia yang hidup di dunia ini. Itu sebabnya semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mencari itu. Tetapi bagi umat-umatnya, bagi anak-anaknya,
Allah memberi jaminan bahwa Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa yang di sorga, Dia maha tahu, saudara. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, baik makan, minum, dan pakaian. Kebutuhan primer saja Dia tahu. Dia tahu juga apa yang menjadi kebutuhan primer saudara. Apa yang saudara perlukan, apa yang saudara rindukan dalam kehidupan saudara. Allah itu Allah yang maha tahu. Dan kalau Dia tahu, Dia Bapa yang baik, Dia pasti akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia pasti akan menyediakan apa yang kita perlukan. Karena Dia Bapa yang sungguh baik. Bahkan firman-Nya juga menegaskan saudara bahwa kalau kamu saja Bapa yang jahat tahu berbuat baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Artinya mau menegaskan bahwa Bapa di sorga itu jauh lebih baik dari Bapa yang ada di dunia ini. Saya saja sebagai Bapa bagi kedua anakku, aku tahu betul apa yang terbaik bagi mereka. Dan aku berjuang betul untuk apa yang menjadi kebaikan kehidupan mereka. Apa yang kadang-kadang tidak menjadi kebaikan bagi mereka, aku singkirkan. Dan apa yang menjadi kebaikan mereka, belum mereka pikirkan pun aku sudah pikirkan. Dan firman Allah berkata, kalau kamu saja manusia yang jahat, Bapa yang jahat tahu berbuat baik demikian kepada anak-anakmu, apalagi aku, kata Bapa di sorga. Artinya, Dia Allah yang tahu segala keperluan kita. Dan Dia Allah yang sanggup. Kita sebagai Bapa di dunia ini kadang kita tahu apa yang menjadi kebutuhan anak kita, tapi kita tidak sanggup. Kita tahu apa yang harus dilakukan seharusnya untuk kebaikan anak kita, tetapi kita tidak sanggup. Tetapi Dia Bapa yang sanggup dan sanggup melakukan segala perkara untuk kebaikan kita, dan Dia pasti akan melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan dikatakan Dia akan melimpahkannya. Bukan hanya mencukupkan apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan akan menambahkannya. Itu ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan hanya apa yang kita perlukan. Allah malah menegaskan tentang penambahan atau kelimpahan. Itu jaminan Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia Allah yang mencukupkan dan bahwa Dia Allah yang menambahkan. Wow, ini janji firman Tuhan yang luar biasa saudara. Dengar setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, tahukah saudara bahwa ada Bapa yang baik, yaitu Bapa yang di sorga. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan Dia mau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dan bukan hanya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara, Dia malah berkata bahwa Dia akan menambahkannya, melimpahkannya. Saudara rindu berkecukupan? Saudara rindu berkelimpahan, ditambahkan? Saya percaya semuanya kita merindukan itu, saudara. Dan itulah jaminan firman Tuhan bagi umat-umatnya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami itu? Nah saudara, yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang ke-33, di sana dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu kemudian ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara, yang Tuhan mau supaya semua kebutuhan itu dicukupkan, bahkan ditambahkan, dilimpahkan. Yang Tuhan mau adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Yang seringkali menjadi masalah bagi kita, orang-orang Kristen saudara, kenapa kita tidak mengalami kecukupan, pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan, bahkan kita tidak mengalami kelimpahan daripada Tuhan, karena kita mengabaikan kerajaan Allah demi untuk mencari yang kita butuhkan. Kita salah prioritas, saudara. Kita mengutamakan dunia, kita mengutamakan kebutuhan kita.
Kita mengutamakan untuk mencari apa yang kita butuh, apa yang kita perlu, sehingga kita mengabaikan untuk mencari kerajaan Allah. Sehingga dalam kehidupan kita, sekalipun kadang kita menemukannya, itu menjadi masalah dalam hidup kita, dan hidup kita penuh dengan problem. Tetapi di sini firman Allah menegaskan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan, bukan hanya dicukupkan, bukan hanya dipelihara, tetapi akan ditambahkan, artinya berkelimpahan. Kalau saudara rindu, saudara mengalami kelimpahan dalam Tuhan, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan saudara, maka utamakan untuk mencari kerajaan Allah. Mari kita koreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Apa yang menjadi prioritas kita? Apakah kita memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia ini, mengejar kebutuhan dunia, mengejar kepentingan kita, ataukah prioritas kita mendahulukan untuk mencari kerajaan Allah? Bagaimana mencari kerajaan Allah? Hari ini kalau saudara sedang mendengarkan renungan ini bagian dari saudara mencari kerajaan Allah. Dan biarlah itu konsisten, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah orang-orang kadang-kadang ingin mencari kerajaan Allah. Dia melalui ibadahnya, melalui perenungan firman, tetapi itu hanya untuk sementara waktu. Terkadang itu hanya semangat sebentar saja, sehingga belum sampai dia mengalami pemeliharaan Tuhan, kecukupan Tuhan, sudah berhenti. Sedangkan seharusnya untuk kita mencari kerajaan Allah itu bukan untuk jangka waktu tertentu, saudara, tapi itu merupakan prioritas secara menetap, bahwa untuk mencari kerajaan Allah itu yang terutama, dan itu keharusan, itu yang paling utama seharusnya setiap saat dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya pagi ini sebelum saudara beraktivitas, saudara duduk, saudara mendengarkan renungan ini, dan saudara meresapi renungan ini, mengaplikasikannya dalam hidup saudara. Lalu kemudian kita akan berdoa juga bersama. Nah, melalui itu saudara akan semakin memahami kehendak Allah, semakin memahami apa yang Tuhan mau, dan kemudian saudara berjalan dalam kehendak Allah. Itu sebenarnya saudara sedang mencari kerajaan Allah, dan saudara sedang berjalan dalam otoritas Allah menuju kerajaan Allah di dunia ini. Saudara hidup dalam pemerintahan Allah, itu sudah bagian dari kerajaan Allah, dan kemudian kita akan pada akhirnya masuk kepada kerajaan Allah yang mulia. Artinya saudara, mencari kerajaan Allah itu sesuatu yang harus konsisten sampai akhir hidup kita lakukan, supaya di dunia ini kita mengalami kehendak Allah, kita mengalami otoritas Allah, pemerintahan Allah, itu bagian dari kerajaan Allah, dan kemudian pada akhirnya kita akan mengalami kerajaan Allah yang sesungguhnya. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, selain mencari kerajaan Allah, dikatakan juga di ayat 33 ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebenarnya ini terdiri dari dua perintah, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan carilah dahulu kebenarannya. Firman Tuhan ini juga menegaskan supaya kita mendahulukan untuk mencari kebenaran-kebenaran Allah itu, kebenaran-kebenaran dari kerajaan Allah itu. Itu merupakan satu kesatuan. Nah, saudara, bagaimana kita mencari kebenarannya? Sekali lagi, aktivitas-aktivitas rohani kita yang konsisten itu bagian dari mencari kebenaran kerajaan Allah itu. Saudara merenungkan ini bagian dari mencari kerajaan Allah itu. Itu sebabnya, saudara, saya tidak heran orang-orang yang konsisten merenungkan firman Tuhan, pada akhirnya ada kesaksian-kesaksian yang mereka alami. Ada mujizat Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Ada perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Masalah mereka diselesaikan, penyakit mereka disembuhkan. Apa yang mereka rindukan Tuhan wujudkan, bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Saya tidak heran, saudara, karena ketika mereka mencari kebenarannya, maka Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan tambahkan. Kalau Tuhan tambahkan, saudara, tidak terbatas. Saya selalu percaya bahwa
Sejauh apa sih Tuhan akan memberkati? Sejauh apa sih Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya, mujizat-Nya dalam kehidupan anak-anak-Nya? Sejauh kapasitas orang itu. Itu yang saya percaya. Allah tidak akan mencelakakan umat-Nya. Kalau umat-Nya kapasitasnya tidak sanggup menerima berkat Tuhan sebesar itu, maka Tuhan tidak akan memberkati umat-Nya sebesar itu. Jadi dalam hidup ini bagaimana supaya kita ditambahkan, kepada kita ditambahkan, bahkan dilimpahkan, saudara? Mari kita siapkan diri kita dengan mencari kebenarannya, kita hidup dalam kebenarannya. Maka kita akan mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Karena Dia bukan hanya mencukupkan, tetapi bahkan dikatakan di sini, Dia akan menambahkan. Saya percaya setiap saudara rindu Allah menambahkan semuanya itu di dalam kehidupan saudara. Saya rindu Allah menambahkan lebih dari apa yang kupikirkan. Ada begitu banyak dalam hidup ini saudara. Saya melihat, saya mengalami lebih dari apa yang kupikirkan, Allah tambahkan. Lebih dari apa yang pernah kurencanakan, Allah tambahkan. Bahkan lebih dari apa yang kudoakan, Allah tambahkan. Dan hari ini pun aku mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah sanggup menambahkan segala kebutuhan dan keperluan saudara. Dia Allah yang akan melimpahkan dan menambahkannya dalam hidup saudara. Carilah kerajaan Allah, carilah kebenaran. Lalu kemudian saudara, hal ketiga, dikatakan, kita kembali ke awal ayat 31. Dikatakan di situ, sebab itu janganlah kamu khawatir. Hal ketiga yang kita bisa belajar dari konteks firman Tuhan ini adalah bahwa untuk kita mengalami kecukupan dari Tuhan, bahkan untuk kita mengalami Allah menambah-nambahkannya, maka hal ketiga yang harus kita lakukan adalah jangan kamu hidup dalam kekhawatiran. Saudara, di dalam hidup ini ada begitu banyak alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Kami pun sebagai hamba Tuhan, kami mengalami, saudara, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Ada begitu banyak situasi, ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan. Keluarga kita, anak-anak kita, kesehatan kita, kadang-kadang ekonomi kita, pekerjaan dan sebagainya, dan sebagai masa depan, semuanya mengkhawatirkan. Sepertinya tidak ada jaminan. Tetapi saya belajar firman Tuhan ketika firman-Nya berkata, adakah yang bisa menambahkan sehasta saja dari kekhawatirannya? Kalau tidak, kenapa kamu khawatir? Jangankan sehasta, saudara, tidak ada sesuatu pun yang bertambah dari kekhawatiran. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Saya pernah membahas, saudara, tentang kekhawatiran di video-video sebelumnya. Kalau berkurang itu banyak. Kesehatan saya dan saudara bisa berkurang. Kreativitas kita bisa berkurang. Semangat kita, motivasi kita bisa berkurang. Inovasi kita jadi berkurang. Dan sebagainya dan sebagainya. Kekhawatiran itu hanya akan mengurangi banyak hal. Nah, itu sebabnya, saudara, sebenarnya kita perlu belajar untuk memanage cara kita berpikir supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau saudara mampu memanage pikiran saudara sehingga saudara tidak dikuasai oleh kekhawatiran, maka percayalah, iman saudara akan bangkit dan saudara akan makin kreatif, kesehatan saudara juga makin baik, dan kemudian akhirnya saudara akan mengalami perkara besar. Karena kalau saudara tidak hidup dalam kekhawatiran, berarti iman yang akan menonjol, iman yang akan berperan di sana. Kalau kekhawatiran bisa kita kuasai dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya, saudara, mari kita belajar untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Sekalipun banyak hal yang mengkhawatirkan, jangan khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Sekalipun banyak alasan untuk hidup dalam kekhawatiran, tetap janganlah khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah, sepeser pun tidak tambah, sejengkal pun tidak tambah. Masalah tidak dikurangi ketika kita hidup dalam kekhawatiran, malah makin banyak masalah bisa.
Nah, itu sebabnya jangan hidup dalam kekhawatiran. Kalau saya dan saudara bebas dari kekhawatiran, maka kita akan mengalami janji dan jaminan firman Tuhan, di mana Dia Allah yang akan mencukupkan, bahkan Dia Allah yang akan menambahkan. Belajar untuk tidak hidup di dalam kekhawatiran. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini, di mana firman Allah ini memberi jaminan bahwa tentang apa yang dimakan, diminum, dipakai, artinya apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah tahu. Dan Dia Bapa yang akan mencukupkan, bahkan menambahkannya. Allah tahu kebutuhan saya, Allah tahu kebutuhan saudara. Dia mencukupkan, bahkan akan menambahkannya bagi setiap kita. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah cari kerajaan Allah. Yang kedua, cari kebenarannya. Dan yang ketiga, jangan hidup dalam kekhawatiran. Kalau saudara bisa mempraktekkan, mengaplikasikannya di dalam hidup saudara, maka percayalah, saudara akan melihat bagaimana Allah menyatakan jaminannya bagi kita. Jangan khawatir saudara, dahulukan untuk mencari Allah. Jangan sampai karena saudara begitu mengejar apa yang menjadi kebutuhan saudara, akhirnya mencari Tuhan terabaikan, mencari kerajaannya, mencari kebenarannya terabaikan, sehingga kita mulai penuh dengan kekhawatiran, kita mulai hidup dalam kekhawatiran. Mari belajar untuk mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari kebenarannya, dan hidup bebas dari kekhawatiran. Maka dengan begitu, saya dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong setiap kita. Puji Tuhan saudara, mari praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Aplikasikan dan alami janji firman Tuhan, di mana Dia menjamin untuk mencukupkan kebutuhan setiap saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberi jaminan bagi kami melalui firman-Mu, yaitu jaminan tentang kecukupan, jaminan tentang pemeliharaan, bahwa Engkau Allah yang akan mencukupkan, bahkan menambahkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih buat jaminan-Mu Tuhan, dan kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa untuk kami mengalami jaminan itu, kami harus mendahulukan untuk mencari kerajaan-Mu, kami harus mendahulukan untuk mencari kebenaran-Mu, dan kami juga harus belajar untuk tidak hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa, jamah semuanya anak-anak-Mu ini, supaya dalam hidup mereka belajar untuk mengutamakan mencari Tuhan, supaya dalam hidup mereka belajar untuk mencari kebenaran-Mu, dan mereka bebas dari kekhawatiran, malah mereka hidup dalam iman. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berkati mereka, biar mereka menjadi pelaku firman Tuhan, dan mereka mengalami janji firman Tuhan dalam hidup mereka. Sebentar lagi hamba akan berdoa menopang mereka di dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, aktivitas mereka sepanjang hari ini, profesi mereka. Hamba akan mendukung mereka dalam doa hari ini kembali sebelum mereka melaksanakan kegiatan mereka. Biarlah Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka.
Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus.
Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.